Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke slide saya, ke PPT saya yang kedua tentang permasalahan sampah. Kalau tadi sudah saya sampaikan tentang pengantar persampahan, ini adalah slide PPT saya yang kedua tentang permasalahan sampah. Ini beberapa contoh sampah yang ada di sekitar kita, di sekitar saya maupun di sekitar Anda. Kurang lebihnya seperti inilah gambaran kondisi sampah. Masih banyak sampah yang menumpuk di mana-mana, dan dari gambar ini pun terlihat jelas bahwa sampah yang ada di sekitar kita didominasi oleh sampah plastik. Sampah plastik ini berkaitan dengan tadi PPT yang pertama ya. Jadi di Indonesia itu masih banyak menggunakan plastik sebagai bahan pengemas makanan. Nah, ini bisa dilihat gambarnya seperti ini. Nah, permasalahan sampah. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Dan sampah merupakan masalah yang paling besar terhadap lingkungan sekitar kita, karena memberikan dampak yang sangat luar biasa ke lingkungan sekitar kita. Keberadaan sampah sangat membuat kita tidak nyaman ya. Kita tidak nyaman dengan adanya sampah yang ada di sekitar kita. Dan terkadang kita juga bingung sampahnya tuh mau diapakan, mau dikemanakan, mau seperti apakan. Nah, itu juga menjadi PR kita bersama. Nih, di poin kedua saya tuliskan bahwa masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduk pasti menghasilkan sampah dalam jumlah yang banyak. Nih, sampah itu hasil terbesar sampah terbesar ini proses terjadinya sampah sangat didominasi oleh adanya kegiatan manusia. Intinya kegiatan manusia memberikan berbanding signifikan dengan sampah yang dihasilkan. Semakin banyak hal yang kita lakukan, maka sampah yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dengan pola hidup yang semakin konsumtif, ini juga membuat produksi sampah atau membuat sampah semakin banyak. Sampahnya banyak, tapi kita bingung mau diapakan, mau diolah seperti apa. Nah, ini menjadi PR buat kita semua. Ini manusia mempunyai berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi bahan makanan, pakaian, minuman, barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dan lainnya dari sumber daya alam yang tersedia. Tapi di sisi lain, aktivitas tersebut menghasilkan bahan-bahan yang tidak diinginkan atau tidak berguna, yang kita sebut tadi sebagai sampah. Masyarakat modern pasti lebih konsumtif dibanding dengan masyarakat tradisional. Contohnya, masyarakat di perkotaan akan lebih konsumtif daripada masyarakat di pedesaan. Masyarakat di desa, mereka biasa hidup sederhana. Ya sudah seperti itu, apa adanya, makan pun dari sumber dari hasil bumi. Contohnya seperti itu. Mereka juga tidak mengenal HP, mereka tidak mengenal pakaian yang macam-macam, yang aneh-aneh, tapi berbeda dengan masyarakat di perkotaan. Masyarakat di perkotaan cenderung lebih konsumtif, dan produk-produk yang mereka beli ini secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, ini menghasilkan sampah yang banyak. Nah, ini permasalahan sampah merupakan hal yang paling krusial, karena ini juga termasuk masalah kultural, berdampak pada berbagai segi kehidupan. Dari segi estetika, jelas kita tidak nyaman kalau ada sampah di sekitar kita. Merusak pemandangan, baunya yang tidak sedap, baunya yang tidak enak.
dan dari segi kesehatan juga mengganggu kesehatan. Banyak ya, kita sudah tahu sampah itu menyumbang sangat signifikan untuk mengganggu kesehatan kita. Contoh sederhananya adalah sampah yang menumpuk menjadi tempat lalat berkumpul. Nah, lalat mencelok ke makanan, makanan kita makan, kita jadi sakit perut. Ini contoh sederhana, mengganggu kesehatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa terjadi permasalahan sampah atau sampah menumpuk. Yang pertama, volume sampah sangat besar, melebihi kapasitas daya tampung TPA. Lahan TPA-nya semakin sempit, sampahnya semakin banyak. Teknologi pengolahan sampah tidak optimal, sampahnya lambat membusuk. Nah, padahal sampahnya ditumpuki terus, lahannya semakin sedikit, dan sampah yang membusuk itu lama karena dari proses alami. Kalau dari proses alami jelas lama ya. Nah, ini faktor yang selanjutnya, minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai pengelolaan sampah secara tepat. Jadi perlu ada sosialisasi, bahkan ada pelatihan bagaimana menangani permasalahan sampah secara tepat tanpa mengganggu, menimbulkan masalah baru. Contoh nih, kita kadang-kadang praktisnya suka sampah dibakar aja, sampahnya dibakar, oke, sampah dibakar. Tapi sampah yang dibakar itu juga menimbulkan masalah baru, yaitu menghasilkan pencemaran udara. Nah, ini bagaimana cara mengolahnya? Nah, nanti kita akan kita pelajari di slide selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Ada beberapa hal atau ada beberapa rencana yang bisa kita siapkan untuk mengolah sampah itu jadi lebih baik selain dengan teknik membakar sampah. Nah, ini juga bisa nih jadi bahan atau ide Anda. Kalau di daerah tempat tinggal Anda ternyata kok banyak sampahnya, belum dikelola dengan baik, maka Anda bisa mengangkat ini sebagai permasalahan di skripsi Anda. Selanjutnya, tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah. Jadi intinya tidak semua daerah atau tempat dia punya TPA yang layak, TPA yang memang untuk tempat pembuangan pengolahan sampah. Kurangnya dukungan dari pemerintah, terutama dalam memanfaatkan produk sampingan sampah. Ini berkaitan dengan kompos. Jadi pemerintah kurang mendukung, belum adanya regulasi yang kuat tentang penggunaan atau pemanfaatan produk sampingan sampah. Contoh nih, salah satu produk sampah adalah kompos atau pupuk kompos. Andai kata pemerintah itu membuat regulasi yang isinya mengikat bahwa semua orang wajib menggunakan produk kompos, maka tentunya akan berbeda. Nah, pasti akan banyak orang atau banyak perusahaan atau daerah-daerah yang dia mengelola sampahnya atau menghasilkan sampah atau menghasilkan pupuk kompos, karena ini adalah wajib. Contohnya seperti itu. Butuh regulasi atau dukungan dari pemerintah dalam memanfaatkan produk sampingan sampah. Ini tugas individunya sudah saya share di Edmodo ya. Yang pertama adalah jelaskan kondisi sampah di sekitar tempat tinggal Anda. Kemudian berikan solusi terkait masalah tersebut. Nah, ketentuan tugasnya adalah tulis lengkap alamat tempat tinggal Anda disertai foto kondisi sampahnya. Misalnya saya tinggal di Sukoharjo dan saya mengambil sampahnya di daerah Jombor misalnya. Ya ditulis lengkap semua. Ditulis alamat Anda, ditulis sampahnya itu Anda ambil di daerah mana. Kenapa di sini saya tuliskan saya mensyaratkan kalau Anda mengambil foto di sekitar tempat tinggal Anda, mengingat kondisi pandemi corona sekarang bahwa social distancing, work from home.
Jadi sebisa mungkin menghindar keluar rumah kalau tidak perlu. Nah, jadi saya menerapkan ini, mensyaratkan ini. Tulis identitas diri dengan jelas dan lengkap, tulis daftar pustaka atau daftar rujukan yang Anda gunakan. Karena tadi ada solusi yang harus diberikan. Anda boleh mengambil atau dari sumber manapun, dari daftar pustaka manapun, asal ditulis dengan jelas dan ditulis dengan lengkap. Ini berikut ada contoh penulisan daftar pustaka dari buku maupun dari internet. Jangan lupa kalau yang ambil dari internet ditulis alamatnya, ditulis alamat webnya, kapan diaksesnya, dan Anda mengakses pukul berapa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa deadline mengumpulkan tugas 2 minggu dari sekarang. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.